Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Mahdalena Hidayat. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas buku kerja pada pelatihan kompetensi PJBP untuk PPK tipe C. Nah, kali ini kita akan bahas tentang identifikasi kebutuhan. Nah, jadi identifikasi kebutuhan jasa catering ini pada dasarnya ini kerja dan skenario yang akan saya bacakan terlebih dahulu, yaitu di skenarionya itu Dinas Kesehatan Kota X tahun 2024 akan melakukan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan yang bisa dilihat pada tabel berikut, yaitu dari kecamatan A sampai Z itu ada sekitar 2.100 ibu-ibu ya. Ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2024 yang melibatkan Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Ini saya sebagai PPK Dinas Kesehatan Kota X. Nah, di sini Kepala Dinas Kota X telah menetapkan tim penyelenggara swaklola. Nah, ini dia timnya ya, ada tim persiapan, ini nama-namanya. Kemudian ada tim pengawas, kemudian Ketua Kota X juga telah menetapkan tim pelaksana swaklola meliputi satu ketua dan dua anggota. Nah, dalam kegiatan tersebut pengadaan melalui penyedia pertama penyediaan jamuan berupa kudapan atau snack dan makan siang untuk ibu hamil. Peserta kegiatan penyuluhan dengan anggaran yang berasal dari DPA Dinas Kesehatan Kota X sebesar 140 juta rupiah. Dan kemudian kedua ada pengadaan jasa konsultan perorangan untuk pembuatan modul tentang pencegahan stunting bagi ibu hamil. Nah, di sini PPK Dinas Kesehatan Kota X yang dibantu staf telah melakukan identifikasi kebutuhan dan analisa pasar yang diperlukan untuk menyusun spesifikasi teknis dan harga perkiraan penyedia serta KAK jasa konsultan perorangan. Nah, di sini didapat informasi sebagai berikut. Pertama, untuk penyediaan jasa catering makan minum, yaitu satu, kualitasnya makan siang ini berupa nasi kotak terdiri dari menu makanan sehat, nasi berat 100 gram, ada sayuran berkuah, kemudian lauk hewani ini bisa berupa ikan, ayam, sapi halal, minimalnya ini beratnya di 100 gram. Lauk nabati bisa berupa tempe, tahu, bakwan, sayur atau perkedel, dan buah ini bisa berupa pisang, jeruk atau semangka. Nah, kudapan snacknya terdiri dari 3 jenis. Pertama ada yang manis, asin, dan rebus, dan air mineral ukurannya ini 300 ml, dan kemasan berupa box yang tahan air. Nah, pengiriman makanan dilakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang dan kudapan atau snack. Nah, ini kudapan atau snack diberikan pada jam 10, sedangkan makan siang pada jam 12. Kemudian satu orang petugas catering standby pembagian kudapan maupun makan siang di setiap lokasi kegiatan. Jadi di sini ada 10 kecamatan. Nah, informasi satuan harga tahun 2024 berdasarkan SK Gubernur didapat bahwa nasi kotak ini sebesar 50.000 per porsi, kemudian kudapan atau snack isi 3 dan air mineral 300 ml ini sebesar 25 per packs. Nah, informasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, nasi kotaknya ini 44 per porsi dan kudapan atau snacknya ini 22.500 per porsi. Nah, kemudian dari hasil pengumpulan data katalog elektronik dan toko daring ini didapat harga, yaitu ada CPA. Jadi nasi kotaknya itu 50.000, kudapan dan air mineralnya itu 25.000. Jadi ini yang A ini sesuai ya dengan harga
standar gubernur, kemudian CPB nasi kotak 45, kudapannya dan air mineral 28. Nah, kalau dilihat di sini untuk kudapannya ini melebihi harga dari standar gubernur. Kemudian untuk CPC nasi kotaknya 55, ini juga untuk nasi kotaknya melebihi harga standar. Kemudian kalau kudapan dan air mineralnya ini masih memenuhi. Nah, selain itu dari penawaran pelaku usaha catering di Kota X ada juga CPD dan CPE. Nah, CPD ini nasi kotaknya 45, kemudian kudapan dan air mineralnya itu 20, kemudian untuk CPE nasi kotaknya itu 40 dan kudapan dan air mineralnya itu di 20.000. Nah, di sini pejabat pengadaan ini memilih CPE. Nah, di sini kenapa dipilih CPE? Karena ini pertama dengan spesifikasi yang sama, itu harganya merupakan harga terendah dan sudah berada di lokasi di mana catering itu dibagikan. Nah, sebagai calon penyedia melaksanakan pekerjaan catering, jamuan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Nah, PPK dan penyedia memilih CPE, menandatangan perikatan dan suatu bentuk surat perintah kerja atau SPK untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan jasa catering, jamuan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan jasa catering ini yang dilakukan oleh CPE terdapat beberapa permasalahan. Pertama, pada kecamatan di CPE menyajikan makan siang melebihi batas waktu jadwal yang ditentukan, yaitu jam 12.30. Dikarenakan ini kondisinya mobil mogok. Nah, yang kedua, kecamatan I dan J tidak ditemukan tidak ada petugas catering yang standby. Nah, dari skenario pengadaan jasa catering tadi, maka ini dibuatlah suatu formulir pertanyaan identifikasi kebutuhan pengadaan penyediaan jasa catering. Nah, yang pertama ini macam atau jenis jasa lainnya yang dibutuhkan. Jadi jawaban dari saya ada penyediaan jamuan kegiatan berupa kudapan, snack, dan makan siang untuk ibu hamil selama 1 hari, di mana ketentuannya di sini untuk untuk kudapan atau snack terdiri dari 3 jenis, yaitu manis, asin, dan rebus. Kemudian air mineralnya ukuran 300 ml, kemudian kemasan berupa box yang tahan air. Kemudian pengiriman makanan dilakukan maksimal 30 menit sebelum jam 10. Nah, kemudian untuk ketentuan makan siang di sini nasi kotak yang dari menu makanan sehat, nasi berat 100 gram, sayuran berbentuk lauk hewani, bisa ikan atau ayam atau sapi, minimal beratnya itu 100 gram, kemudian lauk nabati, tempe, tahu, bakwan sayur atau perkedel, dan buah ya, bisa berupa pisang, kemudian bisa berupa jeruk atau semangka. Nah, ini juga sama, ini kemasannya berupa box yang tahan air. Kemudian pengiriman makanan dilakukan maksimal ini 30 sebelum jam 12. Nah, ini untuk keterangannya saya tampilkan bahwa pelaksanaannya ini dilakukan secara swakelola. Untuk identifikasi kebutuhan pertanyaan 2, apa fungsi dan manfaat jasa lainnya tersebut? Jadi ini untuk mendukung berjalannya kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan di Kota X. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, target dan sasaran yang diharapkan. Nah, jadi peserta penyuluhan ini sebanyak 2.100 orang yang tersebar di 10 kecamatan, yaitu dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, yang dilaksanakan ini pada tanggal 18 Mei 2024 selama 1 hari. Kemudian pertanyaan keempat, kapan
jasa lainnya tersebut diadakan atau dilaksanakan. Jadi pengadaan jasa cateringnya diadakan sebelum 18 Mei 2024, sedangkan untuk pelaksanaan jasa cateringnya ini dilakukan 1 hari pada 18 Mei 2024, dan ketentuannya untuk kudapan atau snack dikirim paling lambat pada jam 9.30, sedangkan makan siang ini dikirim paling lambat 30 menit sebelum isoma, jadi sekitar 11.30. Kemudian siapa yang menggunakan atau mengelola jasa lainnya tersebut? Nah, di sini jawabannya yaitu Dinas Kesehatan Kota X, khususnya ini tim penyelenggara swakelola penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Pertanyaan nomor 6, terdapat pengadaan jasa lainnya sejenis pada kegiatan lain. Nah, di sini dalam skenarionya sebenarnya tidak disebutkan, tapi mungkin saja ini ada pengadaan jasa sejenis untuk kegiatan lain. Jadi asumsinya bahwa kegiatan penyuluhan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dengan berbagai tema, bisa juga dengan berbeda tema di tahun anggaran yang sama. Misalkan ada penyuluhan metode pola asuh balita yang terkena paparan penggunaan gadget, misalnya HP. Pertanyaan selanjutnya yang ketujuh, indikasi konsolidasi atas pengadaan jasa lainnya. Nah, di sini saya jawab iya. Jadi asumsinya bahwa terdapat kegiatan sejenis dengan kegiatan yang berbeda pada tempat yang berdekatan dengan waktu yang bersamaan. Kegiatan ini mungkin tidak terbatas pada penyuluhan, bisa juga berupa pelatihan kepada tenaga nakes di lingkungan Dinas Kesehatan Kota X. Nah, dan kalau kita lihat di skenario ini juga terjadi konsolidasi ya. Jadi karena sananya serentak yaitu di 10 kecamatan, makanya ada penyatuan, adanya konsolidasi. Jadi tidak dilakukan per kecamatan, tapi serentak, itu yang dinamakan konsolidasi. Kemudian pertanyaan ke-8, apakah jasa lainnya tersebut dibutuhkan untuk menunjang kegiatan yang bersifat rutin? Jawaban saya iya. Asumsi saya bahwa kegiatan penyuluhan pada Dinas Kesehatan umumnya itu berlangsung rutin. Nah, jadi sasarannya adalah masyarakat atau petugas kesehatan di Dinas Kesehatan Kota X. Nah, kalau kita lihat isinya bahwa stunting ini terjadi hampir tiap tahun, sehingga ini memerlukan awareness yang tinggi, sehingga ini dilakukan secara rutin. Lanjut di pertanyaan 9, berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan atau pengadaan jasa lainnya tersebut? Nah, di sini saya jawabnya itu 1 bulan. Jadi dari mulai perencanaan sampai dengan terlaksananya kegiatan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, terdapat pelaku usaha yang dinilai mampu dan memenuhi syarat. Ini jawabannya saya jawab iya, karena dari skenario tersebut ada CPA yang memenuhi standar tahun 2024, kemudian CPD dan CPE juga ini harganya masih di bawah standar Gubernur 2024 dan masih memenuhi tahun sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya yang ke-11, berapa tenaga yang diperlukan untuk pengadaan jasa lainnya tersebut? Nah, di sini saya jawab ada 13 orang. Yang pertama itu ketua tim. Di sini ketua tim tugasnya adalah mengkoordinir anggota dan pengelola. Nah, kemudian untuk anggotanya ini 10 orang. Jadi masing-masing 1 orang per kecamatan. Jadi disebar pada 10 kecamatan di Kota X. Jadi diharapkan 1 orang anggota ini akan standby di setiap kecamatan. Nah, kemudian yang ketiga, pengelola transport dan akomodasi itu ada 2 orang untuk meminimalisasi keterlambatan. Jadi 1 orang dianggap mampu untuk mengakomodir 5 titik yang berbeda. Pertanyaan terakhir, berapa perkiraan biaya? Dari skenario itu dibilang bahwa biayanya itu sekitar 140 juta. Demikianlah formulir identifikasi
kebutuhan jasa pengadaan catering. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akan lanjutkan untuk nantinya video spesifikasi teknis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.